Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ya, ketika Yesus sama-sama dengan muridnya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimulaikan oleh darahku, ya, perjanjian baru, ya. Yang dimulai oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kita tujuannya melakukan ini apa? Untuk memperingati. Ya. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru ini, ya, itu ada dikatakan tadi apa? Mengucap syukur. Jadi sebelum melakukan ini semua kita apa? Mengucap syukur. Kita jangan remehkan dengan ucapan syukur. Ya, sudah. Mengucap syukur. Yunus ketika dia ada di dalam mulut ikan, ya, dia melakukan perjamuan, dia mengucap syukur. Sehingga apa? Tuhan berkenan. Perjamuannya berkenan di hadapan Tuhan, dan dia dimuntahkan sama ikan. Jadi ikannya muntah bukan karena di dalamnya banyak asap. Iya kan? Dulu waktu masih sekolah mingguan ada bilang seperti itu. Ya. Jadi karena Yunus mengucap syukur, ya, maka Tuhan berkenan. Ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang, ya, dengan roti. Yang pertama dia lakukan apa? Mengucap syukur juga. Ya. Sehingga roti itu di hadapan Bapa, ya, Tuhan tidak meminta lagi kan? Tuhan tidak berdoa untuk beri makan, kan? Tapi dia mengucap syukur. Sehingga ada penyediaan yang berlebihan. Ya. Ada perkenanan di sini. Ya. Nah, kemudian waktu Tuhan mau membangkitkan Lazarus, ya, tak bacakan di sini, ya. Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Lalu yang terjadi apa? Lazarus bangkit. Ya, artinya apa? Mengucap syukur di sini luar biasa, punya kekuatan. Jadi kalau kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, apapun yang di hadapan kita itu menjadi layak untuk kita makan. Kasarnya gitu, seharang-harangnya makanan yang mau kita makan, kita mengucap syukur menjadi layak. Amin. Makanya mudah dari Yesus, roti dan anggur ketika Yesus mau melakukan perjamuan, dia mengucap syukur supaya apa? Roti dan anggur ini, ya, layak kita makan. Jadi bukan karena orang selama ini harus seperti ini rotinya, harus anggurnya seperti ini, harus dari anggurmu, enggak. Ya. Tetapi ketika kita melakukan perjamuan kudus, ya, dari apa yang ada, yang perlu bukan fisik roti dan anggurnya ini, tetapi ketika kita melakukan perjamuan kudus ini esensinya apa? Apa yang kita peringati di sini? Ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya tadi selanjutnya ada kata, kalau kamu nggak mengampuni saudaramu, lo nggak layak dan ampunilah dulu segala macam, ya. Ini bukan bicara masalah kita harus layak untuk melakukan perjamuan kudus. Kita memperingati, ya. Ya, sekarang kita tanya di sini, siapa yang hari ini merasa ketika kita melakukan perjamuan ini merasa layak? Ada nggak di sini? Merasa layak untuk melakukan perjamuan kudus? Kalau nggak ada yang merasa layak, kumpulin lagi rotinya. Ayo. Pagi hari ini aja, satu hari ini kita berbuat dosa. Tapi nggak ada yang layak kok. Ya, ya. Jadi bukan kita melakukan perjamuan ini bukan karena kita untuk layak dari Tuhan, tidak. Tapi kita melakukan perjamuan ini untuk kita memperingati dengan karya Tuhan, tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, dengan darah Kristus yang dicurahkan, kita sudah dilayakkan. Amin. Jadi kalau ada pertanyaan, layak nggak kita terima perjamuan kudus? Layak. Ada jawabannya, layak. Karena kita sudah dibenarkan, kita sudah dilayakkan, kita sudah dikuduskan. Ya, amin. Jadi bukan
Kalau misalkan adanya hamburger, udah apa-apa hamburger. Ya kan? Tapi ketika kita melakukan perjamuan, kita memperingati tadi karya Kristus dilakukan di atas kayu salib itu. Ya. Nah, bersyukur karena di sini sekarang tidak cuma roti, ada firman-Nya juga. Ya. Karena Pak firman ini memerdekakan kita. Ya. Kita ingat bahwa Yesus sudah melakukan ini semua di atas kayu salib. Dan efeknya selama-lamanya. Ya. Kita sudah dikuduskan, dibenarkan. Kalau kita nggak dikuduskan, nggak dibenarkan, kita nggak yakin di situ. Jangan melakukan perjalanan kudus. Tetapi karena kita percaya dan kita peringati iman kita ini, ya, atas perbuatan Kristus bukan karena perbuatan kita, maka kita layak melakukan perjalanan kudus. Amin. Dan itu manfaatnya luar biasa dalam kehidupan kita. Oke, jadi kita berdiri. Dan sesudah itu, ya, kita angkat roti tinggi-tinggi. Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, ya, yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi perilaku. Kita percaya bahwa apa yang kita pecahkan ini, kita memperingati tubuh Kristus yang kita pecah-pecahkan. Amin. Dalam nama Yesus kita makan. Kita juga percaya bahwa yang akan kita minum ini adalah kita memperingati darah Yesus yang dicurahkan, ya, untuk menebus kita, ya. Dan ini melambangkan apa? Yang harus kita imani. Yang pertama, ini adalah harga yang membeli kita dari kuasa kegelapan. Darah ini yang menebus kita dari kuasa kegelapan, ya. Kemudian darah ini yang membenarkan kita di hadapan Allah. Darah ini yang menguduskan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi perbuatan Kristus. Darah ini yang membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, bahkan tidak hanya lebih dekat, tetapi kita menyatu dengan hidupnya, kita menyatu dengan darahnya. Darah ini, ya, yang membersihkan hati nurani kita. Darah ini yang memberikan pengampunan dosa, dari dosa asal, dari dosa Adam dan Hawa maupun dosa perbuatan kita. Dan darah ini yang memberikan kita keberanian untuk masuk ke tempat yang paling suci, ya, yaitu hadirat Allah sendiri. Amin. Mari kita minum darah Yesus dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Bapak, kami ucap syukur Bapak karena sungguh kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas karya-Mu kami melihat, kami memperingati hari ini Tuhan. Dan sebenarnya kami tidak layak, tetapi Engkau menerima kami apa adanya kami Tuhan. Untuk kami menyatu dengan Tuhan yang kudus, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan itulah jaminan atas hidup kami. Sehingga kami melakukan segala sesuatunya, kami lebih lagi giat, kami lebih lagi rajin, kami lebih lagi Tuhan bersemangat Tuhan untuk kami mengampuni orang lain, untuk kami mengasihi orang lain, untuk kami hidup bersama dengan tubuh yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Dan kalau sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu Tuhan, belajar firman-Mu Tuhan, berkati kami. Roh Kudus Engkau yang memberi kami sukacita, damai sejahtera, sehingga kami mau menyambut firman-Mu dengan hati yang sukacita. Terima kasih Bapak. Kita semua yang siap belajar mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Mari silakan. Ucapan syukur. Tadi
tadi Pak Sam bilang bahwa Yunus mengucap syukur. Iya. Ya, bersama siapa tadi? Apa? Yesus mengucap syukur. Wah ini ternyata plong. Plong banget. Saya akan menyampaikan soal Yunus. Bapak Ibu. Yunus adalah orang yang diutus Tuhan. Benar tak? Ya. Diutus Tuhan. Kemana? Ke Niniwe. Terus akhirnya kemana? Keperhatikan. Terus ke suruh ke Niniwe, tapi ternyata dia mengajak ke Tarsis. Ya, ke Tarsis. Nanti setelah itu tetangga itu perhatikan. Karena di Niniwe itu terkenal bahwa kehidupan kota itu adalah kota yang rusak atau yang jahat gitu ya. Mungkin Yunus itu takut kalau di sana pasti aku mati. Aku kalau ke sana pasti aku mati. Mungkin kalau kita dulu aku kalau ke Kerobohan pasti mati karena Kerobohan banyak apa? Begal-begalnya gitu ya. Gitu. Itu kayak gitu. Kalau saya ke Niniwe aku mati. Makanya dia aku mau ya gitu. Tuhan berkata, kamu harus ke Niniwe. Ya Tuhan, ke Niniwe. Tapi tiketnya, dia beli tiketnya kemana? Ke Tarsis. Nah, itu gimana? Kalau Pak, Ibu, oma-oma sekalian kalau dengan kamu suruh Tuhan ke Johar, tetapi perginya ke Mangkang. Ketemu nggak? Enggak. Karena Tuhan, kamu ke Niniwe. Tapi Indonesia mall gitu ya, padahal mau ke Gang Angkot tapi ternyata ke mall. Suruh beritakan firman kan malah di mall gitu ya. Kan lucu. Itu aja. Oh, tuh. Ya gitu ya. Nah, makanya Yunus ini dia itu disuruh ke Niniwe malah ke Tarsis. Melenceng di dalam panggilan Tuhan. Waduh, ini Yunus. Nah, akhir cerita itu mungkin Bapak Ibu sering dengar, gitu ya, sering dengar. Akhirnya dia ke Tarsis, akhirnya pada waktu ke Tarsis kapalnya oleng, mau tenggelam. Oh, semua yang ada di kapal itu berkata, siapa ini yang berbuat dosa? Mungkin gitu ya. Harus dilemparkan ke laut, gitu kan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang berdosa gimana? Diam di pojokan. Ojo sampai konangan ya. Aku dikek apa di uang ke laut, mesti diam. Aku. Kowe gitu kan gitu biasanya. Enggak aku. Tetapi Yunus berkata, Yunus berkata ini, dia tidak akan membela diri, dia akan berkata jujur. Ya semua orang Kristen. Kalau udah berdosa, kamu berdosa. Sidik. Gitu. Sidik banget. Tidak apa-apa kan dosanya sidik. Dosa kecil sama dosa besar masuknya ke neraka. Berarti besar sekalian gitu ya. Daripada dosanya kecil-kecil. Pada waktu itu Yunus, aku harus goreng bakar ke laut. Cerita Yunus dilemparkan ke laut, dimakanlah oleh ikan bukan. Iya. Padahal dulu kalau saya di sekolah minggu itu Tuhan Yesus Yunus dimakan ikan paus gitu ya, benar ya? Ya, padahal dia di Alkitab itu berkata Yunus dimakan ikan besar. Mungkin paus itu ada yang besar lagi zaman dulu. Nah, akhirnya kenapa? Yunus dia merasa berdosa karena Tuhan sudah memberikan kesempatan yang kedua buat Yunus untuk dapat balik dari yang jahat ke baik. Terus pada waktu ke Tarsis dia malah berdosa. Tapi diperhatikan tadi pasang mengucap syukur, berdoa, biasanya gitu ya, di gambar-gambar sekolah minggu itu, dia diperhatikan berdoa katanya gitu ya, berdoa bersujud. Padahal diperhatikan nggak tahu
berdoa apa pasti mati gitu ya. Nah disitulah kalau saya dia ada pemberhentian, dia ada kalau di tol itu ada rest area. Pada waktu dia berhenti, dia saat teduh, Tuhan berbicara kembali. Pada waktu kita punya masalah, kalau punya masalah, udah paling kali jawab ngomong-ngomong ya. Waktu kita udah panas gitu, kamu salah, aku salah, gitu kan, gitu ya. Pada waktu kita panas, pada waktu kita merasa jangan kita istirahat, kita dengarkan suara Tuhan, gitu ya. Akhirnya apa yang keluar dari mulut kita itu keluar kata-kata yang benar. Pada waktu kita emosi, kata-katanya gimana? Benar nggak? Benar dong. Pasti emosi ya. Kata-katanya pasti emosi. Makanya Yunus istirahat. Dia dipenuhi hadirat Tuhan. Pada waktu silakan. Yes. Pada waktu dia dipergikan, artinya dikembalikanlah dia ke dunia. Kamu harus sendiri. Karena Yunus diberi kesempatan yang kedua untuk dia memberitakan. Karena ada rencana yang besar di dalam dirinya Yunus. Mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempunyai kesempatan yang kedua buat kita pribadi. Mungkin pada waktu sakit udah masuk ICU, dengar ya? Enggak lagi, belum. Tadi malam pas saya ini setelah di malam itu ada saudara yang pendarahan dikirat, dikirat kalau orang-orang dikirat, dia itu udah 3 hari dibius katanya gitu, dia halusinasi, dia merasa tubuhku apa diceritain itu, tubuhku itu lari dari raga, saya kelihatan, saya gitu. Nah suaminya cerita juga, dia itu histeris pada waktu di ruang operasi. Dia karena orang di luar kita, wah, teriak gitu. Dia kan, itu dibawa ke tempat yang sana jauh, terus ada sinar katanya gitu. Ada sinar dan dia berkata, itu Allah. Dan aku pada waktu dia mau ke sana, dia bilang, ibuku, suamiku, akhirnya dia mau masuk ke raganya itu susah katanya. Mau masuk ke raga itu susah. Kenapa ini? Katanya suaminya dia cerita juga. Dia teriak-teriak. Ya Allah, ya gitu kan? Akhirnya dia lari. Katanya hampir 2 jam gitu kan. Dia lari. Dia hidup. Katanya kalau aku udah kelingan sama ibuku sama suamiku, pasti aku sudah. Nah, itu kesempatan. Gimana kita mau mempergunakan kesempatan ini untuk hal-hal lain? Kadang-kadang manusia diberi kesempatan, dia berbuat yang aneh-aneh. Enggak apa-apa lah, umur cenom, nah gitu kan. Kalau saya mau masih muda, paling nanti dipanggil Tuhan ya mungkin udah tua. Udah, ya kita diberi kesempatan. Sebenarnya kita semua ini diberi kesempatan. Pada waktu pandemi kita lewati. Banyak teman-teman, banyak saudara yang kena COVID. Kita sehat sama sekali. Kita diberi kesempatan. Apa yang menjadi kerinduan kita? Aku diberi kesempatan kita. Menjalankan hati Tuhan atau berbuat yang tidak dikenal. Tuhan pasti punya rencana. Tidak lagi Tuhan akan memberikan kesempatan yang sama. Makanya kita anggap semua kesempatan itu kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak sekali yang diberikan kesempatan. Ketika Raja Daud pada waktu ketemu siapa? Jadi suatu mungkin di istana tinggi, gitu kan? Kayak lihat ya, mungkin pakai peker gitu kan.
wah ada orang mandi gitu kan. Itu aja. Tapi Daud gimana? Dia tidak mungkin. Dia enggak akan. Enggak. Tapi dia berbahaya. Dia punya kesempatan lagi untuk dia menjalankan hati itu. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Lazarus sudah meninggal. Akhir bangkitkan lagi. Beri kesempatan. Untuk apa? Maka dari itu kita yang ada di tempat ini yang sudah diberi kesempatan untuk melalui pandemi yang besar, yang luar biasa, semua kata dia tidak takut akan dosa, dia tidak takut sama hantu, mungkin tidak takut sama Tuhan, takutnya sama batu. Bener kan? Kalau pandemi iya gitu ya, tapi tidak takut Tuhan. Maka dari itu kita sudah lewat, tinggal kita pada waktu kesempatan kita memuliakan Tuhan dengan nanti tidak ada kesempatan. Suatu saat kita tidak ada kesempatan pada waktu kita. Tuhan berkata, siapa? Aku sudah memuji Tuhan, aku sudah bersentuhan Tuhan, aku sudah datang rajin Tuhan, aku sudah ngasih persembahan macam-macam. Tapi Tuhan, gimana? Nyesek nggak? Iya kan? Karena di firman tidak semua orang yang berseru Tuhan, ya kan? Tapi yang melakukan firman dan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Temukan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, kehendak Tuhan itu dalam hidup kita bersih. Ya kan? Senang kalau semua keluarga kita melayani. Senang kalau semua orang bisa melayani. Bisa datang di tempat. Satu orang berdoa, berapa malaikat juga suka kita. Beribu mana ya? Tuhan menggambarkan domba yang 100 hilang 1, yang dicari yang 100. Bukan yang 99 itu. Ya, karena dia diselamatkan semua. Maka dari itu kita hari ini kita belajar kesempatan ini. Berikan kesempatan untuk memulai. Seperti pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sebelum selagi aku masih kuat, Tuhan bukan ini. Tuhan panggil aku udah. Aku masih kuat. Kita pakai. Ya Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Naik motor masih kuat, ya kan? Jalan masih kuat. Bukan nanti kalau di ICU cepat-cepat. Ya, pakailah hidupku. Gimana? Nah gitu ya. Maka dari itu pakai. Temukan hadirat Tuhan. Temukan apa panggilan kita di dalam hidup. Bersyukur. Dipanggil untuk Tuhan untuk melayani. Ya, beri kesempatan. Kemarin saya itu pernah gini. Itu udah terakhir. Aku udah tidak di suatu perusahaan yang besar untuk mengadakan itu, aku tidak mungkin. Bukan mungkin, tapi kalau Tuhan itu panggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun, pasti harus
enggak puas, enggak percaya. Ya, bikin acara itu dulu itu harus ada. Tapi Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan dan acara tersebut berjalan dengan sukses, berjalan memberkati banyak orang. Ternyata itu salah satu tanda untuk mengenalkan hati Tuhan, untuk mengenalkan anak-anak muda untuk datang. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan kita kerjakan. Jangan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan itu berkata gini, ya, kayak Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Yes, kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Makan, minum, pakai, ya kan? Nah, tapi bukan iya, Tuhan itu akan memberkati semua kebutuhan, bukan keinginan mesti mobil tajiri, rumah bertingkat, ya kan? Baju yang merek-merek, gitu ya. Tapi kebutuhan makan, minum. Tidak pernah Bapak Ibu yang tidak pernah makan. Tidak pernah makan terus jadi bersih ya. Iya. Itulah namanya kita kebutuhan itu dicukupi. Kita tidak makan pasir, kita tidak makan batu, tapi keinginan pasti Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau mau punya mobil, mau punya rumah, ya kerja. Baru bisa mobil, bisa. Maka dari itu kesempatan sudah pakai. Ya, karena di dalam Roma 10 ayat 9, kalau kita mengaku dan percaya kepada Yesus, kita bisa. Ya, kalau di dalam Lukas berkata Tuhan datang memanggil bukan orang-orang benar, tetapi semua orang-orang berdosa. Kita merasa tidak ada orang berdosa. Ya, tidak ada kita merasa kita yang benar sendiri. Aku berdosa, tetapi benar. Karena benar. Ya, masalah boleh ada, sakit penyakit boleh ada, kesusahan boleh ada, tetapi ya Tuhan akan memberikan semua. Amin. Tuhan akan berikan yang terbaik kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau sakit jangan makanan-makanan pantangan, jangan dulu. Kalau kamu makan, kamu mempercepat. Gitu kan? Gimana bisa begitu? Aku udah popok dalam nama Yesus, tangki. Harus boleh. Ya, harus apa ini? Maka dari itu kesempatan yang ada pergunakan untuk Tuhan. Ya, kesempatan yang ada gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, karena kita percaya semua hal yang kita hadapi saat ini, ya, walaupun sakit, masalah, rumah tangga, hubungan yang rusak, keuangan, pekerjaan, Tuhan sanggup memulihkan. Ya, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tapi syaratnya ada syaratnya. Kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kalau kita mau diberkati, kalau kita diperlukan harus berjalan ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berjalan ya, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kesempatan ini kita berbalik ke hal yang tidak baik. Amin. Amin. Kita percaya ya Bapak Ibu. Saya juga ini adalah kesempatan. Dan aku akan maksimal. Mungkin aku nanti keluar dari sini tidak tahu, ya kan? Nanti kembali. Mungkin sakit. Ya kan, betul kan? Jangan takut mati dah. Takut? Enggak, kalau kita takut nanti kita pindah. Jangan keselak ya, tapi apa? Matinya dalam hati aku. Ya, kita percaya yuk kesempatan yang terakhir ini kita pergunakan untuk memenuhi. Amin. Kita berdoa. Kita akan nyanyikan
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Setengah suara kata. Oh Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Kami selagi kami masih kuat, kami masih sehat, kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama. Bila kami mau ya Tuhan mengejar akan panggilan ini sudah jadi. Haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Apakah Bapak Ibu hidupnya sudah jadi berkah? Mari merenungkan pada siang hari ini. Apakah engkau sudah jadi berkah? Di teman dekatmu, tetanggamu, saudaramu, siapapun di dunia. Bukti kalau kita murid Tuhan, karena murid adalah mau belajar dan terus belajar untuk melakukan segenap firman-Nya. Jadi pakai kami Tuhan selaku yang masuk untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami bersyukur Kau sudah berbicara kepada kami semua. Kami mau menjadi pelaku-pelaku akan firman. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Yusa atas sharing firman-Nya. Diberkati atas semuanya ini. Diberkati, amin. Ya, kita mengucap syukur dan kita mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya.
siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bersyukur pada siang hari ini kita juga kedatangan tamu dan dia akan bersama-sama dengan kami, ya kan? Bersama-sama dengan kita semua. Nah, untuk perkenalan silakan biar oknum yang sendiri yang perkenalan. Silakan Mas Piren. Nah, ini sahabat juga ini, luar biasa ini. Ya. Halo Bapak Ibu semua, salam Om Tante. Ya, puji Tuhan. Tadi hambanya telah menyampaikan satu hal yang saya langsung dapat, satu kesempatan. Ya. Adalah kesempatan, adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan saya boleh ada di tempat ini. Walaupun tadi harus banyak bertanya di mana gang mangkok ya, ada jalan ke sana, agak nyasar lagi ke sana, harus balik lagi. Tapi saya yakin pasti ada sesuatu yang saya terima. Sepanjang saya nanti aku yakin Tuhan ya, aku percaya pasti ada sesuatu yang berharga yang bisa saya terima untuk kebaikan saya pribadi, untuk keluarga, untuk ada hadir di tempat ini. Ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya William Lubis, asli dan lahir di Jakarta sejak tahun 79 yang lalu, dan saya punya keluarga, punya istri dan 2 putri yang masih berusia hampir 6 tahun dan hampir 3 tahun. Ya. Dan saya melayani saat ini baru menjelang 2 tahun di GSJ Elim, tepatnya di depan RST Kampung Wonosari Gang 7, dan kembali oleh Pastor Terview. Dan saya bersyukur ada Bapak Yusak dan juga Pak Samuel dan juga Ibu Indri dan bersama Ibu semua bisa ada di tempat ini menikmati, menerima kebenaran firman Tuhan dan semua anugerah yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan semua. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita mengucap syukur ya, kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Nanti kita berdoa. Apa yang baik kami ucap syukur Bapa. Dan sesuatu hal yang kami terima daripada Engkau, bahkan yang belum kami terima daripada Engkau, kami ucap syukur. Amin. Karena kami percaya Tuhan, semua yang daripada Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Dan kami hari demi hari akan menyatakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Bapa pada siang hari ini, dan kami menerima semua yang ada di tempat ini. Kami terima semua berkat-berkat daripada surgawi, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami terima dengan segenap hidup kami, dengan iman kami, percaya kami Tuhan, dan segala sesuatunya menjadikan kehidupan kami lebih baik Tuhan. Kami diberkati di pekerjaan kami, di pelayanan kami, di rumah tangga kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami merasakan dipenuhi oleh berkat-berkat-Mu sesuai dengan takaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebenarnya kami tidak pulang satu sama lain, kami mengucap syukur dan diberkati kita semua di perjalanan hingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan menjadi berkat bagi setiap keluarga kami. Dan kalau sebenarnya kami tidak menikmati dan sudah disediakan, berkati Tuhan. Segala sesuatu sudah disediakan Tuhan, dan Tuhan yang sudah menyediakan semuanya Tuhan. Saya percaya ini semua bagi menyiapkan tubuh dan badan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua mengucap syukur berkata, Amin.